melaksanakan kegiatan kita pada saat ini, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya kegiatan ini bisa dilancarkan. Ada yang bersedia memimpin kita dalam doa? Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih ya. Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian semua telah bersedia menghadiri pertemuan ini dalam rangka melaksanakan konseling kelompok. Nah, jadi sebelumnya Bapak perlu menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok ini adalah merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dalam settingan kelompok seperti ini. Nah, terkait dengan masalah-masalah yang dialami dan difasilitasi oleh seorang konselor sebagai fasilitator. Nah, tujuan kita melaksanakan konseling kelompok ini adalah kita membahas satu topik masalah yang kalian alami nanti, hanya satu topik, dan kita bersama-sama memberikan solusi atas masalah yang dialami oleh teman kita. Bagaimana, mengerti? Mengerti, Pak. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh, maka terlebih dahulu Bapak menjelaskan asas-asas yang akan kita patuhi pada kegiatan ini. Yang pertama, didengarkannya asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini adalah menekankan perilaku individu, bahwa semua kegiatan, semua data yang ada dalam forum ini nanti, atau cerita atau masalah yang ada dalam forum ini nanti, Bapak mengharapkan agar kami tidak menyebarluaskannya di luar kelompok ini. Artinya hanya kita berenam, ya, berenam yang tahu tentang topik permasalahan yang kita bahas. Kedua, asas keterbukaan. Di mana asas keterbukaan ini Bapak mengharapkan anak-anak kami terbuka, tidak ada ragu dalam menyampaikan masalah yang Anda alami, bantu masalah di sekolah, masalah keluarga, masalah di rumah, masalah lingkungan sosial. Silakan disampaikan di sini. Jangan ragu-ragu, silakan terbuka dalam menyampaikan. Karena kita ada asas rahasia, tidak bakal didengarkan oleh orang lain yang berbicara. Ketiga adalah asas kesukarelaan. Mana asas kesukarelaan ini Bapak mengungkapkan nanti anak-anak kami sukarela dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan masalahnya, mengungkapkan masalahnya, dan menyampaikan solusi. Menyampaikan solusi terhadap masalah yang dialami oleh teman kita. Nah, seterusnya ini penting, perlu kalian perhatikan asas kekinian. Di mana asas kekinian ini adalah topik yang kita bahas hari ini adalah masalah yang ujian, masalah yang tidak bisa kita selesaikan oleh diri kita sendiri, dan masalah yang lagi hangat, yang baru-baru terjadi atau susah pemecahan. Nah, jadi demikian itu terkait dengan penjelasan asas. Apakah kalian sudah mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti? Mengerti, Pak. Oke, jika kalian sudah mengerti, maka Bapak mengajak anak kami untuk janji mematuhi asas-asas yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini, karena ini merupakan rahasia pribadi kita. Dengan cara boleh kita duduk, tidak apa-apa, kita boleh duduk tapi berpegangan tangan dan mengikuti Bapak nanti, ya. Oke. Saat Bapak dulu memberikan petunjuk, Bapak menyebutkan saya Into Hulu sebagai fasilitator atau konselor pada kegiatan ini. Dilanjutkan dengan ini, baru Bapak
menyebutkan kalimat berikutnya. Oke? Oke. Paham? Kita mulai. Saya Into Hulu sebagai konselor dan fasilitator pada kegiatan ini. Saya Intan. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya siap menerima, memelihara, menyimpan, dan mematuhi segala asas-asas yang ada pada forum ini. Perlu Bapak menyampaikan kepada anak kami bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan selama 30 menit. Ini waktu cukup lama, setengah jam lebih kan? Setengah jam lewat 15 menit. Maka Bapak tanya apakah anak kami siap mengikuti kegiatan ini selama 30 menit? Siap. Siap. Baik. Terima kasih kesiapannya. Maka sebelum kita memulai kegiatan kita, maka terlebih Bapak meminta anak kami untuk memperkenalkan diri. Walaupun sudah sama-sama tahu kita teman-teman kita, tapi dengan situasi seperti ini kita pasti mengalami suasana kaku. Maka dengan kita memperkenalkan diri, maka bisa membuat suasana lebih efisien atau tidak kaku lagi ya. Jadi saya mulai dari diri saya sendiri. Saya Into Hulu sebagai konselor anak-anak kami. Silakan. Saya Nuafi. Oh ya, terima kasih ya atas kesempatannya untuk memperkenalkan diri. Dan masih Bapak merasa suasana masih tegang, jadi Bapak coba ajak anak kami konsentrasi dalam semua permainan. Di mana permainan ini nanti silakan Anda sentuh yang Anda dengar, jangan Anda sentuh yang Anda lihat. Maaf ya, Bapak salah ya. Nah, jadi kita mulai. Ya, Bapak berikan contoh. Contohnya Bapak menyebutkan pegang mata. Dipegang, karena Bapak membuka, tapi Bapak membuka. Bapak ulangi. Pegang rambut, pegang tangan, pegang telinga, pegang bahu. Jadi hanya sekali Bapak lakukan permainan langsung kami mengerti. Apakah kita coba lagi atau bagaimana? Kita coba lagi. Sekali lagi ya, boleh ya. Pegang rambut, pegang telinga, pegang hidung, pegang mata. Oke, sudah mantap. Nah, jadi gimana, suasana sudah bagus ya? Sudah nyaman? Tidak kaku? Benar? Nah, jadi Bapak meminta kesediaan kalian sejauh mana Anda mengingat penjelasan Bapak, mungkin minimal poin-poinnya, asas-asas yang akan kita patuhi pada pelaksanaan kegiatan ini. Tadi terdiri dari 4 asas kan? Oh, silakan. Boleh, dulu saja. Asasnya saja. Oke. Pertama adalah azas kerahasiaan. Ya, yang kedua Azas keterbukaan. ya, Azas kesukarela dan
kekinian. Ya, oke. Apa asas yang kita lakukan pada saat ini? Asas kerahasiaan. Terus asas asas kekinian. Coba bisa? Oke. Asas kerahasiaan. Ya. Ya. Kekinian. Ya. Kita Alas keterbukaan, alas kerelaan, ya. alas kekinian, alas kerahasiaan. Ya. Alas kerahasiaan, alas keterbukaan, alas keterbukaan, Ya. alas keterbukaan. Ya, mantap. Semuanya benar. Mantap. Semuanya lengkap. Nah, tentu tadi kita ada janjikan bahwa semua data kita siap menerima, memelihara, menyimpan segala data ini dan segala asas-asas kita siap mematuhi, ya kan? Yang telah asas-asas yang telah kita sepakati. Nah, baik. Karena kalian sudah siap. Apakah kalian sudah siap kita laksanakan? Siap. Baik. Tadi Bapak menjelaskan ini kan konsultan. Maka Bapak meminta kesediaan anak-anak kami untuk menyampaikan mungkin masalah yang Anda alami di sekolah ataupun di rumah ataupun di sejak diceritakan di sini. Ada yang orang yang mendengar kita selain kita dan Tuhan, hanya itu yang tahu. Dan dengan nanti anak-anak kami menyampaikan masalah yang dialami, maka kita bersama-sama bekerja sama untuk mencarikan solusi atas masalah yang diceritakan teman kita. Ya. Siapa yang bersedia menyampaikan masalah yang dialami sebenarnya? Masalah saya sering terlambat ke sekolah karena jaraknya jauh. Jauh berapa kilo? Kisaran berapa kilo itu sekali baca. Jadi jalan kaki. Oh, jalan kaki. Oke. Silakan. Masalah yang saya alami di sekolah itu sering tidak mengerjakan tugas karena proses belajar hanya PDKB dalam seminggu. Waduh, makanya. Oke. Sudah dengarkan teman-teman semua, silakan. Silakan. Masalah saya di sekolah Pak, sering tidak mengerjakan tugas. Sering tidak Mengerjakan tugas. mengerjakan tugas ya. Kenapa kamu selalu? Karena ini kurang benar. Beneran. Maksudnya lampu ini ya, lampu ya. Oh, tidak sampai di listrik ya. Oh, ya. Masalah yang saya punya adalah saya tidak nyaman di rumah karena orang tua selalu berantem. Oh iya. Jadi sering berantem orang tua di rumah ya. Masalah saya di sekolah kurang melakukan latihan matematik karena guru matematika ada cepat untuk menjelaskan. Oh, gitu. Nah, jadi Bapak di sini hanya fasilitator. Jadi kalian semua yang menentukan mana masalah yang kita bahas karena hanya satu topik. Misalnya satu topik yang kita bahas mana. Jadi Bapak menyerahkan kepada anak kami berlima topik permasalahan yang akan kita bahas pada saat ini dan apa alasannya mengapa kita bahas. Oke, masalah siapa yang kita bahas? Masalah siapa yang kita bahas hari ini? Masalah siapa? Muaki ya. Apa alasannya? Apa alasannya? Karena masalahnya lebih besar dari masalah kalian ya? Iya. Masalah ketidaknyamanan ya, ketidakharmonisannya di dalam keluarga karena orang tuanya sering berantem atau bertengkar.
Iya ya. Nah, bagaimana Noki? Siap masalahnya dibahas? Siap Pak. Jangan ragu-ragu ya. Iya Pak. Nah, jadi silakan didengarkan. Teman kita Nuahi menceritakan latar belakang yang dia alami selama ini terkait dengan ketidakharmonisannya dalam keluarga, terkait dengan keluarga sering bertengkar. Coba Nuahi, apa yang latar belakangnya masalahnya? Latar belakang masalahnya adalah mereka selalu berantem. Setelah mereka berantem, saya selalu mengambil hati orang tua dengan cara menanyakan apa pokok masalah, dan saya bertanya kepada orang tua saya, apakah dengan cara berantem apakah masalah tersebut bisa terselesaikan. Jadi ini sering berantem. Ini sudah berapa hari berantem? Sejak 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Ya. Jadi tidak parah, tidak ya. Sekedar berantem bertengkar mulut saja atau main pukul ini? Tidak, tidak sih. Bertengkar mulut saja, bertengkar mulut ya. Nah, jadi kira-kira apa yang Noki lihat atau amati dari suasana kejadian itu kemarin? Siapa kira-kira yang bersalah menurut Noki? Bapak atau mama? Siapa yang berantem dengan bapak atau mama? Mama dengan bapak ya. Jadi siapa yang memulai pertengkaran? Mama yang sedang krisis keuangan. Jadi mama meminta uang kepada bapak, tapi bapak menghamburkan uang juga. Oh gitu. Sudah pernah dengar? Sudah. Nah, tentu di sini kita adalah membantu teman kita Noki. Membantu teman kita Noki. Bagaimana kalau masalah yang dialami Noki ini kita alami dalam pribadi kita? Ya kan? Pasti kita ini sudah pernah mengalami itu, tetapi mungkin tidak jangka waktu, mungkin jangka waktu yang lama, yang tahun lalu atau bulan-bulan yang sudah lalu kan. Nah, jadi bagaimana cara kalian membantu Nuahi dalam ketidaknyamanannya dalam keluarga terkait dengan masalah yang dialami? Ini pasti Nuahi sekarang tidak nyaman, ya, tidak nyaman, tidak nyaman hatinya, ya kan? Baik itu di sekolah maupun di rumah, atau bagaimana? Iya, saya kurang nyaman belajar sekolah maupun di rumah. Iya ya. Tapi masih belum selesai ya masalahnya, masalah untuk masih belum ya, sebelumnya. Nah, bagaimana menurut anak-anak kami solusinya? Kalau contohnya Anda menghadapi situasi ini, contohnya kejadian yang terjadi sama Nuahi, terjadi pada siapa tadi ini? Si Angel. Bagaimana menurut Angel? Kalau saya ketika orang tua bertengkar di rumah, saya memilih diam dan berdoa agar orang tua saya tidak bertengkar lagi. Jadi kalau terjadi sama si Angel, dia mungkin kalau dia juga dia pasti kan kena pukul juga sama bapak kan, kena marah sama mama kan. Nah tentu karena perempuan dia memilih diam. Tetapi dia bukan dalam arti tidak bertindak, dia tetapi berdoa meminta kepada Tuhan ya agar situasi berantem itu bisa segera berakhir, ya kan? Ada lagi gitu? Itu dulu ya. Tapi kalau ada nanti jangan sukan memberikan masukan ya. Oke. Bagaimana Ita? Kalau saya Pak, ketika muka saya berantem, saya hanya terdiam dan menangis supaya pertengkaran bisa dikurangi dan memohon untuk kepada kakek dan untuk mengerti mereka. Betul ya. Jadi kalau bertengkar lagi mereka, bapak mama
juga sih dibuat suasana menangis kan biar ada prihatin kan. Iya. Wah, Rasa kasihan. ya ada rasa kasihan dari orang tua kan, menangis. Si Ika tadi kan kalau berantem orang tuanya dulu dia menangis, terus cara melerainya gimana ini? Tadi katanya Kita bantu. dipanggil nenek kakek, Iya. nenek bantuin dulu ya kan, ini bahaya nih berantem bapak mama ini. Nah, itu satu solusi dari kita. Nah, bagaimana menurut siapa? Leon. Bagaimana menurut Leon terkait dengan masalah yang dialami ini? Kalau menurut saya Pak, kalau masyarakat kita di rumah, saya mengambil hati orang tua agar bisa, agar mereka saling Agar mereka saling memaafkan. Nah, gimana cara mengambil? Siapa yang ada hadapi duluan? Bapak atau mami? Mama ya. Lalu kalau mau tuh bapak juga mau berantem lagi, gimana cara? saya menemukan saya di seperti Melapor ya, melapor. Come on, bapak berantem dengan mama. ya. Silakan atasi, ambil senapan. Nah, jadi begitu loh. Jadi seperti orang kawan teman-teman Maki telah menyampaikan solusinya. Jadi mudah-mudahan bisa terbantu dalam siapa sih dia? Silakan dia bertanya soal ini. Kalau saya Pak, kalau ternyata saya bertengkar, saya diam dan menangis dan memohon kepada orang tua untuk tidak bertengkar. Memohon kepada kedua orang tuanya ya. Oh, bagaimana cara kalau suasana atau ketika sudah selesai pertengkaran ini ya, baru memohonnya? Iya, begitu ya. Jadi ada lagi? Tidak untuk sementara. Atau ada lagi siapa sih? Masukan yang bisa diberikan kepada teman-teman waktu. Kalau tidak, maka bagaimana menurutmu? Sudah paham? Yang tadi si Angel memberikan Solusi kita sangat membantu. solusi tadi si Angel gimana? Dia menangis dan berdoa ya, kunci, berdoa. Si Intan tadi juga Dia menangis agar orang tuanya mempunyai rasa kasihan. ya, dan kalau memang ya meminta bantu kepada Kakek dan nenek. agar bisa mereka terleraikan. Iya. Oke. Jadi solusi yang diberikan kawan ini Mengambil hati orang tua. orang tua ya. Tapi kalau memang benar-benar tidak bisa berhasil suasana berantamnya, maka dia panggil paman ya untuk diluraikan. Ya. Dan yang disampaikan kawan kita tadi ini mungkin karena dia perempuan dengan juga ceritanya tadi ya, untuk mencari simpati orang tua ya, dan memohon kepada orang tua ketika sudah selesai ya, ataupun masih belum kan tidak apa-apa memohon, Pak, Ma, tolong sayangi kami jangan ya. Nah, atau bagaimana menurutmu, bagaimana yang pernah Novi lakukan selama ini ketika orang tua bertengkar? Saya lakukan ketika mereka saya bertengkar ya, mencairkan suasana. Suasana Iya. ya. Dengan cara Hmm. bertanya dan Mengajak ya. membicarakan masalah secara baik-baik, tidak menggunakan kekerasan, Ya, tidak mesti bertengkar ya. tidak mesti bertengkar, dan saya selalu berdoa. Berdoa ya. Ya, Akhirnya kudus Tuhan masuk ke dalam hati mereka. iya. Oke. Baik, bagaimana menurutmu Aki dengan solusi yang telah diberikan kawan-kawan tadi? Apakah
Waki masih merasa ada yang tersisa, mungkin suasana hatinya masih belum belum selesai, belum tuntas, atau masih ada tersisa gangguan batin nih ketika teman-teman sudah memberikan solusi tadi. Atau apakah masih ada tersisa atau sudah cukup? Ya, sudah terlunaskan Sudah tertuntaskan ya, Ya. tertuntaskan ya masalahnya. dari jauh sama teman-teman, sangat membantu saya. Iya, Ketika orang tua saya berantem, pasti saya akan melakukan hal-hal tersebut itu yang disampaikan sama sama teman-teman. Nah, jadi bagaimana mungkin ada pesan kepada teman-teman terkait dengan solusi yang mereka berikan. Kesan saya mengucapkan pertama dulu terima kasih atas partisipasinya kepada saya atas masalah yang saya hadapi. Terus kalau pesan saya, jawaban yang kalian berikan sangat membantu saya Ya. untuk hal-hal tersebut baik atau tidak. Tapi kembali saya mengucapkan terima kasih. Itu mau sudah terima kasih kepada kalian. Jadi ucapan terima kasih itu adalah doa. Jadi semoga kita semua diberkat dan semoga masalah kementerian Waki bisa terselesaikan dan bisa dihadapi. Dan kita berdoa semoga juga Bapak dan atau keluarga yang Waki segera mendapatkan suasana yang harmonis. Nah, jadi karena kita dibatasi waktu, walaupun tapi kalau memang ada yang disampaikan, ada yang disampaikan terkait dengan masalah ataupun solusi dari Waki yang mungkin baru muncul, tidak ada. Bagaimana sudah nyaman? Sudah nyaman sekarang ya? Sudah ya. Oke. Cara-cara atau teknik ini nanti Waki apa rencana Waki terapkan? Iya, diterapkan jika orang tua berantem. Jadi karena kita dibatasi waktu, maka kita akhiri kegiatan kita. Kita akan melanjutkannya di masa yang akan datang karena tadi masih ada masalah yang belum kita bahas. Iya, Tempat lain. 4. Nah, jadi seperti yang Bapak katakan tadi, ini kita sudah dibatasi waktu 45 menit, maka hanya satu topik yang bisa kita bahas pada hari ini. Jadi maka kita akhiri, dan sebelum kita akhiri Bapak mendengarkan kira-kira apa yang kita rasakan pada pertemuan ini, pada kegiatan konseling ke Lombok. Konseling ke Lombok. Apa yang kalian rasakan pada pelaksanaan kegiatan konseling ke Lombok? Mungkin pesan atau kesan, mungkin ada terkesan dengan masalah yang ada kesan. Saya merasa saya tidak bisa mengikuti konseling kegiatan ini. Konseling ke Lombok. Ya, ada pesannya. Saya harap kegiatan ini dilaksanakan di hari yang akan datang. Bapak siap, pasti Bapak usahakan kegiatan ini akan kita laksanakan untuk menyelesaikan masalah kita berlima. Ya, oke. Ada Intan pesannya? Saya berharap kegiatan ini
saya merasa senang bisa mengikuti pembelajaran konseling kelompok. Pesan saya berharap kegiatan ini dilaksanakan di hari yang akan mendatang. Oh, ya. Baik. Ada pesan atau kesannya? Ataupun ada suasana yang Anda rasakan? Kegiatan konseling kelompok. Ada pesannya? Saya berharap kegiatan ini dilaksanakan hari yang akan datang. Mungkin terakhir ya. Siapa? Iya. Saya merasa senang untuk mendapatkan materi konseling. Ada pesan. Saya berharap kegiatan ini dilaksanakan di hari yang akan datang. Terakhir, Nuan, kira-kira nanti mungkin suasana hati Anda seperti apa? Udah lengkap, udah luas ya kan? Iya. Ya, itu yang ceritakan. Terus apa pesan? Atau pesan? Pesan saya adalah saya merasa lega dan saya lebih menjadi pede ketika saya menghadapi orang tua saya yang lagi berantem. Pesan saya adalah saya mendapat solusi dari teman-teman sekalian yang memberikan saran kepada saya. Dan saya juga berharap kepada Bapak untuk melaksanakan kegiatan ini dan yang akan datang. Dan saya juga berharap dengan bimbingan konseling ini kami dapat menjadi anak-anak yang lebih giat belajar dan anak-anak yang lebih berprestasi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi Bapak juga merasa bahagia hari ini dan kami bisa membantu sesama temannya atas masalah yang dialami. Itu penting karena kita ini dalam makhluk sosial dalam arti tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup tergantung orang lain. Maka tidak lepas kita memberikan bantuan kepada sesama manusia. Ini bagian daripada sosial kita. Nah, jadi demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, asas-asas konseling kelompok tetap terapkan ya. Kerahasiaan itu penting. Artinya apa yang kita bahas di sini tidak boleh disebarluaskan di luar. Jadi demikian pertemuan kita dan sebelum kita berpisah maka kembali kita menyaksikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa yang bersedia memimpin kita dalam doa? Terima kasih. Dan kalau masih ada mata pelajaran yang mau diikuti silakan diikuti. Tapi kalau sudah pulang silakan pulang dan ada selamat siang. Siang, Pak.